Shalom saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah raya GBI Golden. Mari saudara, di minggu yang ketiga ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikannya saudara. Saudara percaya bahwa kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami kembali datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang selalu pegang kendali atas kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami membawa hati kami, jiwa kami, pikiran kami hanya buat Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau meninggikan nama-Mu karena hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau naikkan syukur kita lebih lagi buat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari saudara sekali lagi angkat pujian ini, katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Kami mau sembah sujud Tuhan. Di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan. Ku naikkan syukur padamu. Mari naikkan lagu ini dari hatimu saudara. Sembah sujud kepadamu di hadapan tata kemuliaan. Mari tinggikan Dia. Mari angkat tanganmu, katakan segala puji syukur bagimu kami tinggikan. Yes Jesus, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji syukur bagimu, kami tinggikan Engkau Yesus. Amin. Nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari kita mau lebih lagi, angkat tanganmu, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi, terpujilah nama segala puji syukur bagimu.
berdiam diri, angkat suaramu dan sembah Dia. Haleluya, Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau kekuatan kami. Haleluya, Raba Shanda ya Raba. Mari terus sembah Dia, mari terus naikkan syukurku, naikkan syukurku buat Tuhan. Dia hadir di hatiku. Terima kasih Tuhan. Mari terus ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan hadirat-Nya. Mari terus angkat suaramu dan sembah Dia. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, terima kasih glory bagimu. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang mari sekali lagi angkat pujian ini katakan. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi sambil angkat tanganmu. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sorakan haleluya, sorakan haleluya. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saudara-saudara yang ada di rumah boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini, kita mau bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama dengan saya kita bertepuk tangan. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh baik. Amin saudara. Haleluya. Mari sama-sama saudara nyanyikan lagu ini dengan iman, katakan. Come on.
Dia baik bagi. Sama-sama suarakan. Katakan, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatan. Tengok kanan kiri ya, katakan, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah dengan. Mari yuk saudara sekali lagi angkat tangan, katakan, amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari sama-sama katakan, He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Mari sekali katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Mari saudara sekali katakan, He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Tengok kanan kirinya bilang, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. Mari lagi katakan, Jesus, He's so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Sama-sama suarakan, haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita yang dahsyat, amin saudara, haleluya. Baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu esa dan memiliki 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Thank you Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselebih bagiku. Sungguh indah. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal, katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Katakan kau dekat dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
buat Tuhan sekali lagi. Mari sama-sama singer angkat pujian ini, katakan, kemanakah aku dapat, thank you Jesus, menjauhi rohmu yang suci. Katakan kau sahabat, Baik, saudara yang terkasih, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 4.
1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ketika kita dengan iman menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali dan kita adalah seorang pemenang. Karena sekarang kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini berarti kita mengambil bagian dalam kemenangan Yesus atas iblis. Melalui Yesus, kita menikmati kemenangannya. Amin. Yesus sudah mengalahkan dunia. Ia mengalahkan kematian, neraka, dan iblis yang disebut ilah zaman ini, dan penguasa kerajaan angkasa. Yesus sudah mengalahkan semuanya. Tidak ada yang lebih besar daripada nama Yesus. Kita menjadi ahli waris Kristus dan kita berhak mengambil bagian dari kekayaannya. Allah ingin kita disamakan dengan Yesus Kristus. Yesus adalah pemenang. Yesus adalah penakluk. Yesus adalah orang yang sukses. Melalui Yesus, kita adalah pemenang dan orang-orang yang sukses. Allah ingin kita melihat citra rohani kita yang baru dengan mengaitkannya dengan kemenangan Yesus. Bila firman Allah ada dalam kita, dan firman itu mulai memperbaiki pikiran kita akan mengubah kita menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Firman Allah di dalam kita akan membuat kita menjadi pemenang yang gilang gemilang atas segala tantangan hidup. Tidak ada yang membatasi apa yang dapat kita lakukan melalui Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 kata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Allah mempunyai rencana untuk kesuksesan dan kemenangan kita. Kita mengetahui segala sesuatu dan Ia menyiapkan jalan supaya kita diselamatkan, dilahirkan kembali untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah menyiapkan jalan supaya kita mengenakan sifat dasar Kristus. Tetapi Ia memberi kita kehendak bebas. Ia telah memberi kita hak untuk memutuskan apakah kita mau dilahirkan kembali atau tidak. Dan Ia memberi kita hak untuk memilih mencari Dia dan menerima semua yang telah direncanakannya untuk kita. Allah benar-benar mempunyai rencana untuk hidup kita dan bahwa Ia sudah memenuhi kita, membenarkan kita, dan memuliakan kita melalui anaknya Yesus Kristus sesuai dengan Roma 8 ayat 30. Ketika Allah memanggil kita dan kita menjawab panggilan itu melalui iman di dalam Kristus Yesus, berarti Ia sudah membenarkan kita. Bila Allah membenarkan kita, Ia menyingkirkan semua tuntutan dan kesalahan kita. Ia menyingkirkan dosa-dosa kita dan memberi kita hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Ia memberi kita hidup yang baru supaya kita dapat menggenapi rencananya untuk kita. Allah telah memuliakan kita dan secara rohani Allah telah mendudukkan kita bersamanya di surga. Ia telah memberikan kita segala yang diperlukan untuk sukses dan dalam hidup ini dan dalam hidup yang kekal. Allah ingin kita menggenapi rencananya untuk hidup kita. Orang-orang yang menentang Allah tidak dapat menggagalkan rencananya untuk kita. Roma 8 ayat 31 dan 32 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini adalah janji Tuhan untuk kita. Allah ada di pihak kita. Allah yang telah menyerahkan anaknya bagi kita akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Allah akan memberi kita segala sesuatu untuk menggenapi rencananya untuk hidup kita. Apapun yang terjadi pada kita, tidak ada yang dapat menghalangi kasih-Nya kepada kita. Amin. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ia telah menentukan kita menjadi lebih daripada pemenang atas segala situasi kehidupan. Kita sendiri bukan sang pemenang, di dalam Dialah kita menjadi sang pemenang. Kita lebih daripada orang-orang pemenang karena Yesus telah merebut kemenangan. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang dapat mengalahkan kita bila kita sedang menggenapi tujuan dan ketetapannya untuk hidup kita. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan segala perintah-Nya. Kenyataan inilah yang membuat kita mampu melakukan apapun panggilan Allah untuk kita. Allah menyatakan diri kepada kita saat kita dengan iman mempercayai firman-Nya. Dan ketika firman Allah tersimpan dalam hati kita, firman itu akan memperbarui pikiran kita dan akan mengubah kita. Ketika pikiran kita diperbaharui dan hidup kita tidak akan sama lagi. Kolose 2 ayat 15 berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus telah mengalahkan kematian dan kubur dan bangkit kembali. Ia memimpin pawai kemenangan ke surga dan Ia duduk di samping Bapanya. Yang luar biasa adalah Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya atas musuh Allah dan juga musuh kita, yakni sang iblis. Maka kita harus ikut serta di dalam kemenangan Yesus dan membawa kemuliaan bagi Allah melalui perkataan dan perbuatan kita. Kemanapun kita pergi, kita harus menyebarkan keharuman kemenangan Yesus Kristus. Karena Yesus telah menang atas iblis, kita dapat mengambil jarahan kemenangannya dengan iman pada saat kita membutuhkannya. Kemenangan adalah tema dalam seluruh bagian Alkitab. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kisah tentang Daud dan Goliat. Daud membunuh raksasa Filistin itu dengan sebuah batu yang dilemparkan dengan umban. Umban Daud itu seharusnya tidak menjatuhkan seorang tentara yang berpakaian perang lengkap. Tetapi Allah mengarahkan batu itu tepat di antara kedua mata raksasa itu sehingga ia tumbang. Daud berlari mendekati Goliat dan memotong kepalanya. Kemudian ia mengangkat kepala musuh Israel itu supaya dapat dilihat oleh setiap orang. Dengan pertolongan Allah, ia menang telak atas Goliat. Allah ingin kita mengetahui bahwa kita dapat mengalahkan Goliat-Goliat dalam hidup kita. Kita dapat menjadi seorang pemenang karena Yesus sudah mengalahkan musuh. Yang harus kita lakukan adalah bergabung dengan pawai kemenangan itu. Kita dapat hidup di dalam kemenangan dan melampaui keterbatasan di dalam hidup kita ini. Kebenaran akan keselamatan diambil oleh sebuah iman yang bertindak.
kita mengambil kebenaran dengan terlebih dahulu mendapatkan pengertian tentang apa yang firman Tuhan telah janjikan, dan kemudian menyelaraskan emosi dan pemikiran kita dengan apa yang telah Tuhan nyatakan. Kita gagal untuk mengambil kebenaran dan hidup dalam kebenaran karena kita lebih suka memiliki itu semua datang begitu saja kepada kita tanpa usaha apapun. Pikiran kita tidak menerima kebenaran dengan mudahnya. Pikiran kita lebih mudah mengambil informasi dari kelima panca indera ketimbang dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini berarti kita harus merubuhkan pemikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menyesuaikan firman ke dalam pikiran kita. Mengucapkan firman Tuhan memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan rohani kita. Firman adalah pedang Roh Kudus, dan itu adalah pedang permata dua. Firman memiliki efek ganda, mengalahkan iblis dan membangun iman kita. Kita diberitahu oleh Rasul Paulus untuk mengambil pelengkapan senjata rohani kita, dan pentempuran dimenangkan karena kita berjuang. Dan kita berjuang dengan pedang roh dan firman Tuhan. Iman yang bertindak diilustrasikan dalam kisah bangsa Israel memiliki tanah Kanaan. Tanah perjanjian tersebut harus diambil dan dimiliki. Alkitab menunjukkan bagaimana Allah sendiri dibatasi oleh ketidakpercayaan bangsa Israel ketika mereka sedang mengembara di padang gurun menuju tanah perjanjian. Keterbatasan ini membuatnya sedih. Bangsa Israel sudah menjadi budak di Mesir selama bertahun-tahun. Allah telah membebaskan Israel dari Mesir. Mereka adalah orang merdeka, namun mereka tidak berbuat sebagaimana orang merdeka. Mereka hidup di hadirat Allah, dan kebutuhan mereka dipenuhi di padang gurun, dan mereka juga diberi berbagai macam berkat. Namun mereka terus berpikir seperti budak. Walaupun mereka secara jasmani sudah dibebaskan dari perbudakan, mereka terus bertingkah seperti budak. Karena itu, mereka tidak menerima semua berkat yang dimaksudkan Allah untuk mereka. Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi Ia tidak dapat membawa Mesir keluar dari mereka. Hampir semua orang Israel yang telah menjadi budak di Mesir tidak pernah masuk ke tanah perjanjian karena mereka memberontak terhadap Allah ketika Ia sudah siap membawa mereka memasuki negeri itu yang melimpah susu dan madunya. Akibatnya, mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai mereka semua mati. Allah ingin membawa para mantan budak ini sebagai orang yang merdeka ke tanah perjanjian, tetapi ketidakpercayaan mereka menghalangi mereka memasuki negeri itu. Bangsa Israel ketika berada di perbatasan Kanaan, mereka melihat kota-kota yang berkubu-kubu dan raksasa-raksasa di negeri itu. Mereka menjadi ragu, takut, dan tidak percaya. Mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang bila dibandingkan dengan penduduk di sana. Akibatnya, mereka memberontak terhadap Allah dan tidak mau menerima warisan mereka. Orang-orang Israel dengan cepat melupakan bagaimana demi mereka Allah telah menenggelamkan pasukan tentara yang paling kuat di dunia, yakni pasukan Mesir. Mereka lupa bagaimana Ia membuat mereka menang atas semua musuh-musuh mereka. Mereka tidak mau percaya
bahwa mereka dapat menduduki negeri itu. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang akan mengusir para penduduk negeri Kanaan itu dari hadapan mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah percaya dan menaati Allah. Maka mereka akan diizinkan tinggal di tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang mempunyai iman bahwa mereka dapat memiliki negeri itu, yaitu Yosua dan Kaleb. Kedua orang ini mempunyai iman yang teguh dan mereka hidup untuk menaklukkan dan menang atas musuh-musuh mereka. Hanya anak-anak dari mantan para budak ini yang memiliki tanah perjanjian. Ketika anak-anak ini bertumbuh dewasa dan setelah orang tua mereka yang perbudak itu mati, Allah mengizinkan mereka meninggalkan padang gurun dan memasuki negeri itu. Mereka harus berjuang untuk menduduki tanah perjanjian, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Dengan iman dan ketaatan, mereka menerima warisan yang telah dijanjikannya kepada orang tua mereka. Kita dapat belajar dari ketidakpercayaan bangsa Israel yang menentang tujuan Allah sementara mereka mengembara di padang gurun sehingga mereka tidak masuk tanah perjanjian. Mazmur 78 ayat 40-43 berkata, berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka pada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat padang Zoan. Di sini ada 4 hal bangsa Israel menentang tujuan Allah. Yang pertama adalah Israel memberontak atau mendurhaka terhadap Allah di padang gurun. Di 1 Samuel 15:23 berkata, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Pemberontakan adalah dengan keras kepala menentang Allah ketika Ia sedang mencoba memimpin kita. Allah memberi kita perintah dalam berbagai cara. Mungkin Ia menggunakan kebenaran dan pengajaran yang kita terima ketika membaca Alkitab, tuntunan dari Roh Kudus, atau hikmat orang lain yang mengajar dan menasihati kita, dan kita menolaknya. Ketika memberontak terhadap Allah, kita menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepadanya. Pada dasarnya, kita mengatakan bahwa cara kita lebih baik daripada cara Allah. Pemberontakan adalah tidak mengerti dan tidak menghargai kasih Allah dan kepeduliannya kepada kita. Pemberontakan menggusarkan hati Allah dan membatasi kemampuannya untuk memberkati kita. Yang kedua, Israel menyusahkan hati Allah. Kita mendukakan Allah apabila kita tidak percaya kepada janji-janjinya atau firman-Nya. Ketidakpercayaan kita membuatnya sangat sedih, tetapi iman kita membuatnya bersuka cita. Allah juga berduka apabila kita berpikir dan bertindak bertentangan dengan iman. Allah bersuka cita apabila kita percaya kepada janji-janjinya dan Dia membuka jalan supaya kita menerima berkat-berkat-Nya. Tetapi ketidakpercayaan kita akan membatasinya. Ia senang apabila kita percaya kepadanya dan Dia akan bertindak berdasarkan kepercayaan kita itu. Yang ketiga ialah Israel mencobai Allah dengan menuntut agar Ia membuktikan dirinya. Israel terus mencobai Allah atau menguji Allah. Mereka tidak mau percaya kepadanya ketika Ia berbicara melalui Musa. Berkali-kali mereka menuntut agar Ia membuktikan dirinya. Seperti dikatakan di Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu,
seperti kamu mencobai dia di Masa. Ketika bangsa Israel berada di Masa dan Meriba, mereka berteriak menuntut air. Tentu ini adalah permintaan yang wajar mengingat mereka sangat membutuhkannya saat itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara mereka memandang Allah. Mereka telah menuduh Allah dengan mengatakan bahwa Dia membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk dibunuh pada akhirnya. Mereka terus bersungut-sungut bahkan mempersalahkan Allah. Dalam kemarahan mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dengan kata lain, mereka berkata, buktikan kalau engkau mengasihi kami. Buktikan kalau engkau dapat melakukan apa yang engkau katakan. Buktikan sekarang atau kami tidak akan mempercayaimu lagi. Iblis juga mencobai Yesus untuk membuktikan dia adalah anak Allah. Yesus bertahan terhadap pencobaan iblis dan tidak mau ditipu olehnya. Dalam pencobaan, iblis mengutip ayat-ayat kitab suci dan menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari puncak bait Allah untuk membuktikan kepada setiap orang bahwa ia adalah anak Allah. Kita mencobai Allah bila menyalahkan ayat-ayat Alkitab. Alkitab diberikan kepada kita supaya kita melakukan kehendak Allah, bukan kehendak iblis atau manusia. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapaknya di surga dan ia tidak membiarkan dirinya mencobai Allah. Ia tidak harus memamerkan kuasanya untuk membuktikan apapun kepada iblis atau kepada siapapun. Ia percaya kepada jati dirinya dan kepada tujuan Allah untuknya. Yesus percaya kepada Allah dan mengetahui bahwa yang perlu dilakukannya hanyalah yang diperintahkan Bapaknya. Ia memakai kuasanya demi kepentingan tujuan Allah, bukan kepentingan iblis. Ketika kita mulai ragu dan tidak mempercayai apa yang hendak atau sanggup Allah lakukan dalam hidup kita, atau menuntut suatu tanda tertentu sebagai bukti keberadaannya, berarti kita telah mencobai Allah. Ketika dalam hempitan masalah, kita harus bisa menjaga hati kita dan tidak memperkatakan sesuatu yang negatif tentang Allah. Kita harus percaya dengan iman bahwa Allah akan melakukan apa yang dikatakan dalam firman-Nya. Kita tidak memerlukan tanda-tanda mukjizat dari Allah supaya percaya kepadanya. Dalam Matius 12 ayat 39, Yesus mengatakan bahwa generasi yang jahat dan tidak setia mencari tanda-tanda ajaib. Banyak orang meminta tanda-tanda untuk membuktikan hal-hal tertentu. Apabila kita meminta tanda-tanda ajaib kepada Allah, supaya kita percaya kita sedang mencobai Dia. Percaya tidak membutuhkan tanda-tanda ajaib. Sebaliknya, tanda-tanda seperti itu seharusnya merupakan hasil dari iman. Tanda-tanda ajaib seharusnya mengikuti iman, bukan sebaliknya. Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jika kita percaya kepada janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan tanda-tanda ini akan menyertai kita. Kita hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Bila kita membalik urutannya dan menuntut tanda-tanda lebih dulu supaya percaya, kita sedang mencobai Allah. Yang keempat, Israel tidak ingat kepada kuasa Allah. Allah melakukan banyak tanda-tanda ajaib untuk bangsa Israel.
tetapi mereka tidak ingat apa yang telah dilakukannya untuk mereka. Mereka lupa bagaimana secara ajaib Ia membebaskan mereka dari orang-orang Mesir. Kita tidak boleh melupakan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Jika kita lupa dari mana kita berasal sebelum Yesus datang ke dalam hidup kita, kita membatasi Allah. Kita harus mengingat dari apa kita diselamatkan dan siapa yang menyelamatkan kita. Kadang-kadang kita mudah melupakan apa yang telah dilakukan Allah untuk kita. Ketika kita menghadapi masalah kecil, percobaan atau rintangan, kita segera melupakan semua yang telah dikerjakannya dalam hidup kita. Mengingat kebaikan dan kesetiaannya kepada kita di masa lalu akan menolong kita percaya kepadanya pada masa kini. Kita harus menyadari bahwa Ia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kitalah yang harus berubah. Banyak orang tidak pernah menerima segala yang telah direncanakan Allah untuk mereka. Tidak berbeda dari para mantan budak di Mesir. Mereka gagal menerima berkat-berkat yang Allah ingin berikan kepada mereka. Mereka tidak mengambil berkat-berkat ini dengan iman. Dan karena itu mereka tidak mendapatkan yang terbaik yang disediakannya untuk mereka. Orang-orang Israel yang mati di padang gurun membatasi Allah. Sebenarnya Allah tidak ingin mereka mati di padang gurun. Ia ingin mereka percaya kepadanya. Ia ingin mereka menikmati tanah perjanjian. Yang menyedihkan, mereka memberontak terhadap Dia dan mati tanpa memasuki tanah perjanjian. Kita harus mengingat semua ini dan jangan sampai ditinggalkan di padang gurun kita sendiri. Mereka menjadi contoh bagi kita supaya kita dapat percaya kepada Allah dan tidak membatasi Dia melalui ketidakpercayaan. Berjalan dengan iman menolong kita masuk ke tanah perjanjian yang penuh kelimpahan. Iman kepada Allah melepaskan kita dari cengkraman ketidakpercayaan dan membuat kita menerima dari Allah semua yang telah direncanakannya untuk kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Dengan hati yang tulus kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau kuduskan, sucikan setiap hati kami Tuhan. Biar kami itu siapa apa diperbarui Tuhan dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu ini Tuhan. Yang mengajar kami Tuhan ke jalan-jalan yang Kau kehendaki ya Bapa. Supaya setiap kami dipulihkan seperti yang Kau kehendaki Bapa. Terima kasih Tuhan atas keselamatan, karya keselamatan-Mu itu Bapa. Sehingga setiap kami yang percaya Tuhan dibenarkan, dimuliakan Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan kami dapat datang di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan secara rohani ya Bapa, kami Tuhan duduk bersama dengan Engkau Tuhan. Kau telah sediakan segala sesuatunya Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi umat yang pemenang Tuhan di dalam Engkau. Bahkan kami hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesuksesan dalam segala sesuatunya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Karena itulah yang Kau telah berikan pada kami, supaya kami dipulihkan dari segala sesuatu, dan Engkau datang untuk supaya kami hidup dalam kelimpahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu. Kau telah mati untuk dosa kami, dan Engkau telah bangkit dari kubur Tuhan, dan naik ke surga, dan duduk di dalam surga, bertahta di surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini Tuhan. Engkau telah terus memulihkan kami segala sesuatunya, dan menjadikan kami umat lebih daripada pemenang. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di mana mereka berada. Yang percaya Tuhan, mereka anak-anak yang telah dipulihkan dari segala sesuatu, dan mereka menjadi seperti Engkau Yesus Kristus. Mereka telah disediakan segala sesuatu untuk hidup dalam kemenangan dan hidup dalam kelimpahan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kiranya Engkau
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Puji Tuhan.